Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana penjumlahan itu bisa didapatkan dari delta strategi. Misalnya 37 tambah 28, maka kita tahu bahwa 7 tambah 8 15, tapi satunya kita simpan di sini. Nah, hal ini telah kita jelaskan mengapa satu harus kita simpan di situ menggunakan metode delta. Bagaimana jika pengurangan? Jika kita ingin mengurangi 37 kurangi 28, maka tentunya 7 kurangi 8, kita katakan, wah ini 7-nya kurang, nggak bisa untuk dikurangi dengan 8. Maka kita mengetahui strateginya adalah kita meminjam 1 dari 3. Nah, bagaimana untuk menjelaskan peminjaman 1 ini? Dengan menggunakan delta, metode delta seperti yang kita jelaskan kemarin, kita juga bisa menjelaskannya. Maka coba kita lihat, karena 37 kurangi 28 itu sama dengan delta plus delta plus delta plus 7, kemudian kurangi delta plus delta plus 8, maka kita lihat di sini 7 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita harus tambahkan, kita ikut sertakan delta di sini. Istilahnya kita pinjam 1 delta, maka delta plus 7 kurangi 8. Delta plus 7 kita tahu dia 17 kan? 17 kurangi 8 adalah 9. Maka kita tulis 9 di sini. Kemudian sisanya di sini kita tidak tuliskan 3 delta tapi cukup 2 delta saja plus 2 yang di sini. Dan ini harus dikurangi juga, maka ini kurangi delta plus delta. Dan tentunya 9 ini tambah. Dan kita lihat ini hilang sehingga tersisa 9. Dan yang seperti kita pelajari di bangku sekolah, tentu kalau 7 kurangi 8 tidak bisa. Kita pinjam 1, 17 kurangi 8 menjadi 9. Dan sisanya 2, 2 kurangi 2, 0. Maka sama seperti ini. Nah, metode menggunakan delta ini sangat efektif untuk bisa kita memahami mengapa sih kalau misalnya kita menjumlahkan dengan menggunakan metode bertumpuk seperti ini, 37 tambah 28 atau 37 kurangi 28, maka mengapa kita harus menyimpan 1 di sana atau mengapa kita harus meminjam 1 dari sana. Nah, semoga dari penjelasan ini adik-adik bisa memahami bagaimana asal mulanya. Setelah kita memahami bagaimana asal mulanya, maka untuk kedepannya kita tinggal langsung menggunakan metode ini dengan lancar, insya Allah, tanpa mengetahui, tanpa memperhatikan lagi bagaimana penjumlahan dan pengurangan ini didapat dari metode delta ini. Misalnya, kalau ada soal 278 tambah 153, maka ya sudah, karena kita sudah mengetahui metode ini, bagaimana metode diturunkan, maka kita langsung saja tambahkan. 8 tambah 3, 11. Satunya disimpan di situ. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. 3-nya tulis ini, satunya simpan lagi. Dan ini hasilnya 4. Jadi, untuk kedepannya, kita bisa langsung menggunakan metode tersebut. Dan hal yang membahagiakan adalah kita tahu bagaimana metode ini berasal, yaitu dengan menggunakan metode delta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.